Di video ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita stop berprokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah ketika misalnya kalian banyak kerjaan, ya, kerjaan kalian numpuk, masih banyak kewajiban yang belum selesai, tapi kalian masih tiduran di kasur, masih rebahan di kasur, dan masih menunda-nunda, ya, masih bilang nanti aja deh, ya, setengah jam lagi deh, sejam lagi deh, kalian tidur lagi sejam, merem sejam, udah sejam, nanti deh, 10 menit lagi, udah 10 menit nanti deh sejam lagi ya. Itu saya kira bakal go on terus gitu sampai nggak tahu kapan gitu. Dan menurut gue pribadi prokrastinasi adalah silent killer ya. Ini adalah pembunuh dari mimpi kalian, pembunuh masa depan kalian. Dan gue percaya semua orang yang nonton video gue dan termasuk gue sendiri ya pasti pernah namanya berprokrastinasi. Dan apakah hal ini menandakan bahwa kita semua adalah orang malas? Mungkin iya sedikit, tapi lebih tepatnya adalah kita tuh takut ya. Kita semua itu adalah penakut. Mungkin kalian pikir prokrastinasi itu adalah karena alasannya karena malas, tapi faktanya adalah karena kalian takut. Takut apa? Takut gagal. Ya, takut mengecewakan seseorang ya, atau takut nggak sesuai ekspektasi, atau mungkin case yang lebih parah adalah kalian nggak takut, kalian juga nggak malas, tapi kalian nunda karena sudah kebiasaan menunda. Itu udah menjadi sebuah habit. Jadi prokrastinasi bukan lagi jadi sebuah habit di diri lu, tapi udah jadi sebuah identitas dalam diri lu. Oh, gue emang begini orangnya. Oh, gue emang suka nanti deh. Gue emang suka tidur siang dulu sebelum gue kerja. Oh, gue emang suka. Nah, itu udah ditanam di otak lu sedalam mungkin sehingga tuh udah jadi identitas diri lu. Dan di sini kalian harus kabur dari lingkaran setan ini. Kalian harus sadarin ya, semakin lu nunda, semakin lu nyampahin masa depan lu. Ya, semakin lu nyampahin diri lu sendiri. Ini lu artinya memilih versi terburuk dari masa depan diri lu sendiri. Sekarang bayangin ada versi masa depan lu, ya, itu udah sukses, udah punya rumah besar, istrinya cantik, mobilnya banyak, tuh ngeliatin lu yang lagi males-malesan, ya, yang lagi tidur-tiduran di kasur gitu. Lagi nanti deh, scroll TikTok lu lihat cewek, sejam lagi deh. Lu bayangin seberapa malu, seberapa kecewa, ya, versi lu di masa depan itu ngeliatin lu yang lagi males-malesan. Selalu ada namanya best case scenario dan worst case scenario dalam hidup. Apa rasanya ketika lu hidup di worst case scenario di hidup lu gitu? Apa lu nggak malu sama diri lu sendiri? Apa lu nggak kesel sama diri lu sendiri? Tanya sama diri lu sendiri, apakah lu nyaman dengan hidup lu yang sekarang gitu? Lu masih tinggal sama orang tua lu, ya masih makan bareng, lu masih minta uang dari orang tua lu masih jadi beban keluarga. Apakah lu nyaman dengan hidup seperti itu? Tanya sama diri lu sendiri, apakah lu masih mau hidup seperti ini selama 5 tahun ke depan, selama 10 tahun ke depan? Jawabannya pasti tidak ya. Nggak ada orang ya, orang gila manapun pasti nggak ada yang mau hidup sengsara gitu. Pasti semua orang mau hidup enak. Dan gue juga tahu ini semua pasti udah kepikiran di otak lu gitu ya. Lu mau bawa orang tua lu umroh gitu. Oh, gue mau bawa orang tua gue umroh. Oh, gue mau liburan ke Bali. Gue mau ke luar negeri. Oh, gue mau beli rumah di sini. Oh, gue mau beli mobil ini. Oh, gue mau nikah sama dia di umur sekian gitu. Tapi apakah lu sudah gerak? Apakah lu sudah gerak untuk mencapai semua omongan tadi gitu? Jawabannya pasti belum. Tapi lu tahu persis di otak lu apa yang harus dilakuin. Tapi lu emang gak mau gerak aja. Itu yang disebut prokrastinasi. Ya, yang disebabkan oleh rasa ketakutan. Berani mulai walaupun takut adalah sebuah kemajuan, teman-teman semua. Tapi menunda karena nunggu siap adalah sebuah jebakan. Hati-hati teman-teman. Yang namanya siap itu nggak pernah datang di hidup lu gitu. Lu harus bikin opportunity lu sendiri. Ya, action dulu aja. Rich people never wait for opportunity. They create their own opportunity. Artinya apa? Orang kaya itu nggak nunggu kesempatan. Orang kaya itu bikin kesempatan mereka sendiri. Dan di video ini gue nggak mau sekedar yapping ke kalian semua, tapi gue mau berbagi insight ya. Pengalaman gue pribadi ya. Ini cara gue pribadi dan ini ampuh menurut gue. Ya 3 cara gimana cara kita stop namanya prokrastinasi. Rule pertama, lu harus bisa jadi arsitek dalam lingkungan hidup lu sendiri. Contohnya gimana? Misalnya lu sering tidur-tiduran ya di kasur lu. Lu kerja di sini, lu tidur di sebelahnya gitu. Kasur lu sebelahan sama meja kerja lu. Nah, itu pasti lu terhambat gitu. Karena sedikit-dikit pasti lu kerja, lu capek, lu tiduran. Ya, lu kerja dikit capek, lu rebahan. Tidur, bablas 3 jam, 4 jam. Ya. Jadi, solusinya gimana? Lu rancang gitu. Lu jadi arsitek lu buang tuh kasur lu ke depan gitu. Tidur di lantai aja. Atau mungkin kasur lu geser gimana, lu kasih sekat misalnya gitu. Gipsum. Atau gimana pun caranya untuk supaya lu gak tidur-tiduran. Ya. Lu harus ubah habit seperti itu dengan apa? Menyesuaikan lingkungannya. Contoh lain, misalnya gue sendiri, gue suka banget main game, ya. Gue suka banget main game. Gue dari masih SD gue main game, gue sering banget main game. Kalau di PC itu gue main bisa Dota, CS:GO dulu, Minecraft bahkan. Gue main banyak sekali game, ya GTA 5 lah, ya. Ini solusinya gimana? Ya, gue delete semua game yang ada di PC gue karena dengan spek PC seperti ini yang gue punya sekarang itu gue main game apa aja pasti kuat. Ya, itu gue bisa kecanduan main game. Solusi apa? Solusinya gue delete ya. Gue nggak download Steam sama sekali, gue nggak ada tuh Minecraft nggak ada. Ya lu cari di PC gue nggak ada game sama sekali gitu. Semuanya kerjaan semua. Karena terkadang otak kita tuh nggak bisa kontrol yang terjadi di tangan kita. Gitu. Otak lu tuh kan anjing, otak gue juga anjing gitu. Kadang kalau gue pengen main game, gue main game. Nah, gimana caranya supaya gue nggak main game? Gue delete gamenya, mampus. Kalau gue main game, gue harus download dulu ribet. Nah, ketika otak kita menghadapi sesuatu yang ribet, itu pasti kita udahlah, tai lah, nggak usah lah, nanti aja lah. Gitu. Kalian harus rancang ya sedemikian rupa gimana pun caranya supaya lu nggak bisa main game lagi, supaya lu nggak rebah-rebahan lagi gitu. Itu semua beda-beda ya. Kalau gua kan gua tahu celahnya di mana aja. Lu juga harus analisa dulu celah lu di mana. Di situ baru lu ubah.
Lu jadi arsitek dalam hidup lu sendiri. Rule kedua, bikin agenda harian. Ada alasan kenapa pas lu masih SD, SMP itu lu punya buku agenda di sekolah lu, itu lu tulis agenda tuh. Hari ini ngapain aja, PR-nya apa aja, ada ujian apa aja, itu penting. Ya. Kalau lu masih bego, lu sering prokrastinasi, lu bikin agenda. Lu beli buku agenda paling berapa sih? Paling ceban. Lu tulis 1 malam sebelum hari esoknya, ya. Malam ini lu tulis apa aja mesti kerjain besok. Lu tulis semuanya, ya, semuanya. Besok lu bangun, lu buka tuh agenda. Oh ya anjing, kerjaan gua banyak banget hari ini. Nah, lu tuntasin satu-satu. Satu demi satu lu tuntasin. Karena biasanya case-nya gini ya, lu punya 10 kerjaan nih. Contoh lu punya 10 kerjaan. Tapi kalau lu bekerja 1-2, lu udah rasa capek, lu pengen tidur gitu. Rasanya, udahlah selesai besok aja lah. Udah selesai lusa aja lah gitu. Gua udah capek. Nggak bisa begitu. Nah, kalau lu bikin agenda ya, kalau lu mesti kerjain 10 hal di hari itu, gua nggak mau tahu. Itu agenda lu hari itu. Lu nggak bisa nunda, lu nggak punya alasan apa-apa. Di situ lu akan terpaku ya sama apa yang udah lu tulis di agenda itu. Ya, ketika lu misalnya mutus, udahlah, tai lah, fuck this agenda, lu tidur aja gitu, besok aja. Lu pasti akan malu sama diri lu sendiri. Karena lu udah nulis di agenda lu, ya tulisan lu sendiri, tangan lu sendiri nulis, terus lu masih bisa nunda. Gitu. Di situ lu pasti bakal malu sendiri. Tanpa ada gua yang nampar lu, tanpa ada orang yang nampar lu, pasti bakal malu sendiri. Karena itu menjadi sebuah bukti bahwa lu adalah seorang pecundang yang miskin dan bego gitu. Ya lu udah list semua kerjaan lu hari ini, tapi lu masih bisa nunda gitu. Apa lu nggak malu sama diri lu sendiri gitu? Lu ngebayangin nggak nyokap lu liatin lu tuh malas-malasan gitu? Pacar lu kalau tahu lu begitu, apa lu nggak ditinggalin sama pacar lu? Apa nggak pengen lu tampar orang begitu? Gue kalau punya anak begitu, gue tampar-tamparin gitu. Gue suruh tidur di luar aja, nggak usah di rumah gue. Jadi bikinlah agenda, bikinlah to-do list setiap hari. Daily goals tuh penting sekali buat lu yang masih goblok. Gak apa-apa, gue pun masih goblok. Gue masih bikin to-do list gue tiap hari kok gitu. Nggak ada rasa malunya lah, karena kita masih mau improve diri kita setiap hari. Yang penting kita ada kemajuan setiap hari. Gitu. Lu goblok, gue juga goblok kok gitu. Gue ngakuin gue goblok. Yang penting kita masih mau belajar dari namanya kesalahan dan kita mau improve setiap harinya. Ya baik itu progres lama atau cepat, yang penting kita mencoba setiap hari untuk menjadi lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Rule ketiga, lu harus bisa visualisasikan diri lu yang gagal dan miskin dan susah. Contohnya gini, misalnya lu lagi malas-malasan, lu lagi ada rebahan, terus lu bayangin di otak lu gitu, anjing 10 tahun lagi kalau gua nggak punya duit gimana ya? Lu nggak punya duit gitu ya, lu nggak bisa beli makan basic, lu nggak bisa bayar orang tua lu kalau lagi sakit, lu nggak bisa bawa orang tua lu liburan gitu, istri lu atau pacar lu jelek mukanya gitu. Lu bayangin seperti itu, apa lu nggak malu gitu, apa lu nggak takut sama diri lu sendiri? Gua setiap kali gua malas, gua selalu bayangin gitu, diri gua yang versi paling jelek itu gua bayangin di kepala gua gitu. Itu sampai gua takut banget di kepala gua. Gua bayangin ya, gua bangun tuh rumah gua tinggal di rumah gubuk jelek gitu. Gua tidur, gua bangun pagi-pagi lihat kanan, muka istri gua jelek gitu ya. Sesuai sama portofolio lah mungkin ya. Gue keluar rumah gue gitu, gue masih pakai baju kemeja, celana jeans panjang, naik LCGC atau naik kereta gitu, naik bis, busway buat ke kantor, jadi budak orang. Wah, gue mending gue gantung diri daripada hidup begitu. Jadi poinnya adalah bikin atau bangun rasa takut ya, bangun rasa takut dalam hidup lu sendiri sehingga lu mau bangun dari kasur lu tepuk pantat lu duduk di meja, lu kerja. Hanya 3 hal simpel yang bisa bikin laki-laki itu takut ya, kehilangan harta, kehilangan tahta, kehilangan wanita. Gue selalu ngebayangin gitu, kalau gue kehilangan 3 hal ini, ya kehilangan harta. Gue bayangin apa? Gue tinggal di gubuk ya, di pinggir rawa mana gue nggak tahu, di pinggir rawa mana gue nggak tahu, banyak nyamuk udah pasti di rumahnya tuh. Ya, kalau hujan mungkin genteng gue bocor. Kedua, kehilangan tahta gitu. Gue ngebayangin gitu, gue jadi budak orang, kerja setiap hari, bangun pagi, pulang malam gitu, makan besoknya gitu lagi. Bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, pulang malam, lembur, dapat THR, oh happy, oh holiday, oh ya tanggal merah. Nah, itu kehilangan tahta. Ketiga, kehilangan wanita. Lu bayangin ya, gue bayangin gue selalu punya wanita idaman di pikiran gue. Lalu gue bayangin kalau misalnya gue saking miskin yang gak bisa pacaran orang yang gue pengen, ya saking miskin gue gak bisa ajak cewek makan, saking miskin gue gak bisa nikahin anak orang, atau kayaknya gue harus nikah sama orang yang gue gak suka gitu, yang mukanya jelek. Gue mending gantung diri di kamar gue gitu. Gue bisa stres kepala gue pikirannya gitu. Gue pulang kerja capek-capek subuh-subuh gitu. Gue pagi-pagi bangun gitu, bukan disiapin makan, gue noleh ke kanan, anjing muka istri gue jelek banget mukanya gitu. Bisa gue tampar kali istri begitu. Enggak lah, bercanda. Tapi itu yang gue maksud adalah rasa kekecewaan pada diri sendiri gitu. Rasa ketakutan gue bangun di dalam diri gue sendiri. Itu semua pada akhirnya bikin gue stop berprokrastinasi ya. Karena gue bangun rasa takut, rasa urgensi dalam hati gue untuk anjing gue harus kerja sekarang ya. Gue gak mau miskin, gue gak mau susah. Gue mau dapat istri yang cantik, gue mau orang gue happy, gue kerja. Ya, gue bikin konten hampir setiap hari. Gue kerja ke lapangan sampai panas-panasan, gue dapat duit. Belajarlah meraih sesuatu dengan cara yang sulit, ya dengan cara yang sukar. Karena kalau pakai cara yang gampang, pasti semua orang udah coba. Gitu. Dan faktanya apa? Faktanya nggak semua orang sukses. Ya, faktanya kebanyakan orang tuh gagal. Karena mereka memilih buat jalan yang gampang, jalan yang sudah disiapin oleh orang-orang yang udah mengatur kalian untuk jadi budak mereka. Ya,
Jadi belajarlah dengan cara yang sulit, cara yang sukar, karena situlah lu akan dibentuk secara mental, secara mindset, dan kalian bakal punya fondasi hidup yang sangat kokoh dan kuat. Semoga apa yang gue share di video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih semuanya.